Dalam minggu yang pertama di dalam tahun 2016, In the first week of year 2016, ada satu firman yang menarik saya, yaitu di dalam kitab Ibrani, pasal yang kedua ayat yang pertama. there's an interesting verse that I would like to read from Hebrew Hebrew chapter chapter 2, 2, verse 1. Verse 1, firman Tuhan yang berkata di dalam kitab Ibrani, pasal yang kedua ayat yang pertama. The word of God, Hebrew chapter 2, verse 1. Firman Tuhan berkata, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. Firman ini berkata supaya kita jangan hanyut di bawah arus. The word tells us to be not drifted away. Saya percaya di dalam tahun 2016, di dalam permulaan tahun ini, I believe in the beginning of this year, setiap daripada kita mempersiapkan sesuatu resolusi untuk tahun 2016. each of us set a resolution for year Tentunya 2016. setiap daripada kita ingin menjadi orang-orang yang lebih baik. Each of us want to elevate to become a better Lebih baik person, daripada tahun 2016. better than 15. better than last year. Setiap daripada kita ingin untuk hidup kita mengalami sesuatu perubahan. Each of us want to experience change in our life. Kita tidak mau hidup kita sama. We do not want to be the same, Sebab Tuhan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaannya yang lebih tinggi. because the Lord brings us from Mari kita glory to katakan glory. bersama-sama kemuliaan yang lebih tinggi. Let's say together, from glory to glory. Berarti hidup kita ingin untuk lebih baik daripada sebelumnya. Meaning that our life want to be better than last time. Tetapi di dalam kitab Hebrew yang tadi baru saja kita baca, But from the verse that we just read, mengatakan bahwa jangan sampai kita terhanyut. tells us so that we do not Supaya drift kita jangan away. hanyut dibawa oleh arus. So that we do not be drifted away. Kadangkala di dalam kehidupan kita mempersiapkan sesuatu yang baik. Sometimes in our life we prepare something good, Tetapi kadangkala bisa mengalami sesuatu kehanyutan. but sometimes that thing drifts us away. Tahun 2015 sudah berlalu. 2015 has passed. Jangan apa yang kita sudah persiapkan hanyut bersama-sama dengan tahun 2015. Do not let the things that we prepare be drifted with the year 2015. Kalau kita tidak menyadarin di dalam kehidupan kita, If we do not realize this in our life, apa yang saudara dan saya ingin lakukan ataupun ingin alami di dalam tahun yang baru, the things that we want to do in the new year, kalau kita tidak hati-hati, maka dari itu kita akan mengalami kehanyutan. if we are not careful, we will be drifted away. Tanpa kita sadarin, kita akan mengalami sesuatu di mana yang kita sudah persiapkan secara baik, tetapi hanyut begitu saja. We will experience the things that we have built gone, Oleh drifted sebab away. itu dikatakan sekali lagi di dalam kitab Hebrew pasal yang kedua ayat yang pertama, It's like in the first, in Hebrew chapter 2 verse 1, dikatakan we must pay the most careful attention. Dikatakan, it says that supaya kita jangan hanyut di bawah arus. ya, bukan. Karena itu haruslah lebih teliti memperhatikan. We Ya. must pay the most careful attention Untuk setiap daripada kita, untuk kita memberikan sesuatu perhatian yang khusus so that we have a give special attention terhadap apa yang saudara dan saya persiapkan untuk tahun 2016 ini. the thing that we have prepared for year 2016, Supaya setiap daripada kita mengalami akan sesuatu pembaharuan, so that we experience renewal, pembaharuan di dalam sesuatu kehidupan di dalam kehidupan kita, renewal in our life, untuk kita tidak mengalami kehanyutan. so that we don't experience Ada be firman drifted. Tuhan yang tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. We gonna look at the word of the Lord, 2 Kings chapter 6 verse 1 to 7. Sebagaimana tema saya, jangan terhanyut. My sermon today is do not drift away. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 In the books of 2 Kings chapter 6 verse 1 to 7, menceritakan bagaimana ada sebuah kampak yang tenggelam di bawah daripada sungai Yordan, it tells a story about an axe that drowned in the bottom of Jordan River. yang mana
mereka para nabi mempunyai sesuatu rencana. in which initially the prophet has a plan, Sesuatu rencana yang indah, a beautiful plan, tetapi kampaknya but the axe hampir saja terhanyut. almost drifted away. Sudah lepas daripada batang kayu kampaknya. It is separated from the handle. Mari kita baca bersama-sama lebih dahulu di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Let's look at 2 Kings chapter 6 verse 1 to 7. Saya ingin membaca di dalam bahasa Indonesianya, lalu saya minta untuk Kevin membaca di dalam bahasa Inggris, satu ayat demi satu ayat. Okay. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. So the company of the prophets said to Elisha, look, the place where we meet with you is too small for us. Ayat yang kedua, baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Let us go to the Jordan where each of us can get a pole, and let us build a place there for us to meet. And he said, go. Lalu berkatalah seorang, silahkan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Then one of them said, won't you please come with your servants? I will, Elisha replied. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. And he went with them, they went to the Jordan and began to cut down trees. Dan terjadilah ketika seorang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriak ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. As one of them was cutting down the tree, the iron axe head fell into the water. Oh no, my lord, he cried out. It was borrowed. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Verse 6. The man of God asked, where did it fall? When he showed him the place, Elisha cut a stick and threw it there, and made the iron float. Lift it out, he said. Then the man reached out his hand and took it. Ayat yang ke-7, lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Verse 7, lift it out, he said. Then the man reached out his hand and took it. Sebagaimana yang kita baca di dalam ayat-ayat yang kita baru saja baca. As we read from this story, sesuatu cerita daripada para pelajar daripada kenabian. A story about these prophetic students. Mereka melihat adanya sesuatu tempat yang sudah penuh sesak. They are in the place where it's full of people. Mereka mempunyai sesuatu keinginan untuk membangun akan tempat yang baru. They have a desire to build a bigger place. Karena tempat itu sudah sesak sekali. Because that place is full. Tentunya di dalam kehidupan daripada kita juga di dalam tahun 2016, kita memikirkan sesuatu yang lebih indah. Of course, like us, for 2016, we think of greater things. Seperti para nabi ini, mereka tidak tinggal diam, melihat sesuatu keadaan, tergerak hatinya. Just like these prophets, they see a need and they are moved to do something. Saya percaya di dalam kehidupan kita pun kita tergerak untuk sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang lebih baik. I believe that each one of us is moved to do something greater. Sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan daripada para pelajar kenabian. In this story where the prophetic students mereka melihat this, keadaan dan mereka mau mengalami perubahan. They see this and they want to have a change. Biarlah hal ini ada di dalam setiap kehidupan daripada kita. Let this be inside our life. Rumah tangga kita perlu untuk mengalami sesuatu pembaharuan. We want to change our household. Relationship kita satu dengan yang lain di dalam rumah tangga perlu ada sesuatu We pembaharuan. want to improve our relationships. Sesuatu semangat di dalam
kita sebagai pelajar, kita pun juga ingin mengalami sesuatu pembaruan lebih baik. We want to be more passionate about our study Yang for mungkin students. kemarin nilai kita B and C, kita menginginkan A and B. Maybe for a student he has B and C, and this year he wants to Kita get ingin A. untuk mengalami sesuatu pembaruan di dalam kehidupan kita. Overall, we want to have change in our life. Di dalam cerita ini ada sesuatu mungkin ya yang kita katakan bahwa yang dikatakan oleh ayat firman Tuhan bahwa para nabi ini mengalami sesuatu kekecewaan. But in the story, we see that the prophets experienced a disappointment Karena sesuatu alat yang untuk memotong akan pohon, because the tool to cut down the tree untuk pembangunan akan rumah yang lebih besar, to build a bigger house, mata kapaknya tercelup atau terjatuh di bawah air. the axe head fell into the Di river. tengah-tengah kita ingin membangun akan sesuatu yang lebih indah, Just like in our life, when we want to build something kadang-kala better, kita mengalami sesuatu kehidupan di mana ketajaman kita tidak ada lagi. sometimes in our life we lose that sharp edge. Kadang-kala di dalam kehidupan kita mengalami, mungkin kita sudah nggak tajam lagi. Sometimes in our life we feel that we're not sharp anymore. Di mana mungkin para nabi ini mengalami sesuatu kefrustasian. Just like in this story, the prophet feels Mereka a merasa frustration. gagal. They feel they're failed. Mereka merasa kecewa. They are disappointed. Mereka merasa tidak sanggup lagi untuk mengerjakan sesuatu planning yang mereka lihat akan sesuatu yang lebih indah. They feel that they cannot complete their plan. Oleh sebab itu, ayat ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai apa yang kita pikirkan, apa yang kita sudah planningkan untuk tahun 2016, jatuh terhanyut dan kita tidak mengetahuinya. This verse teaches us so that our plan did not fail and be drifted away. Beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan di dalam kehidupan kita. There are a few things that we have to pay attention into our life. Yang mana kita perlu untuk memperhatikan bahwa di dalam tahun 2016, supaya saudara dan saya yang kita sudah rencanakan tidak terhanyut, So there's a few things that we have to pay attention so that our plans did not drifted away. perlu suatu perhatian daripada kehidupan kita. The first is that it needs our attention. Yang mana kita ketahui bahwa di dalam ayat yang kelima, In the fifth verse, di dalam ayat yang kelima dikatakan, dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebadang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. but as one was cutting down a tree, the iron axe head fell into the water, and he cried out and said, "Alas, master, for it was borrowed." Saudara, yang perlu untuk kita perhatikan, The thing that we have to pay attention, bahwa pada saat mata kapak daripada para nabi ini, ada seorang nabi yang mata kapaknya jatuh, when the prophet loses his axe head, nabi ini mengetahuinya. this prophet realized it immediately. Perlu sesuatu perhatian, yaitu kesadaran di dalam kehidupan kita setiap saat. There have to be a realization and attention to our life. Pada saat saudara mengalami sesuatu kehidupan sudah nggak tajam lagi. When we lose our edge, our sharpness, when we decline, Pada saat mungkin kita kehilangan sesuatu pegangan kita, when we lose our hold, perlu ada sesuatu kesadaran. there have to be an awareness. Para nabi ini mengalami sesuatu kesadaran yang luar biasa kalau saya boleh katakan. This prophet, I must say, have a Pada great saat awareness. kapaknya hilang, When they lose their dia axe, mengetahui. they know. Berapa banyak di antara kita, banyak orang mengalami akan mata kapaknya hilang, tetapi tidak menyadarinya. Many of people, quote to quote, lose their axe head and did not realize it. Pada saat kita tidak menyadarin, maka dari itu sesuatu yang sudah kita planningkan, kita akan terhanyut hilang tanpa saudara dan saya sadari. If we do not realize we have lose our edge, the things that we plan will be drifted away. Sesuatu pelajaran yang indah yang kita boleh lihat daripada seorang nabi ini. It's a beautiful lesson that we can learn from these prophets. Yaitu nabi ini langsung sadar pada saat dia kehilangan. This prophet immediately realized when he loses his axe. Secepatnya ada sesuatu yang hilang dari tangannya dan dia tahu. He realized there's something missing from his hand. Saudara, di dalam satu ayat firman Tuhan yang dikatakan di dalam kitab Yesaya.
In the book of Isaiah, it says, Yesaya pasal 55 dikatakan bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan diketemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. in Isaiah 55 verse 6, it says, seek the Lord while he may be found. Pada Call- saat Roh Kudus berbicara di dalam kehidupan When the kita. Holy Spirit speaks to us, Pada saat Tuhan menegur akan kehidupan kita. when God rebukes our life, Oleh sebab itu secepatnya immediately kita menyadarinya. we have to realize it. Pada saat kita kehilangan sesuatu, When we're missing biarlah something, kita secepatnya menyadarinya. that we immediately Ayat ini realize it. mengingatkan kepada kita The first reminds us bahwa tidak selama-lamanya kita hidup di dalam kesadaran. that not every time we live Tidak in selama-lamanya realization. kita tahu. Sometimes we don't Tidak know. selama-lamanya saudara dan saya mempunyai kesempatan. Not every time we have opportunity. Oleh sebab itu pada saat kita mengetahui, biarlah hendaknya kita menyadari dan kita melakukan. So immediately when we lose our edge, let us realize this and correct it. Otherwise, sometimes di dalam kehidupan kita tidak akan mendapatkannya lagi. So otherwise we will not regain it again. Saya percaya kalau nabi ini mungkin membiarkan begitu saja akan mata kabaknya. I believe if the prophet let the axe go Dia away tidak menyadari dan dia tetap terus bekerja. and he keeps working, Sudah pasti dengan batang kayu dia tidak akan dapat merobohkan akan pohon. with a handle he cannot cut down the woods. Tanpa ada sesuatu kesadaran di dalam kehidupan kita. If without any realization, Maka dari itu usaha kita tidak akan berhasil. our effort will be for nothing. Kita akan berusaha dengan setengah mati tetapi kita tidak akan menghasilkan apa-apa. We will try very hard, but we will Kita not be tidak mau di producing dalam tahun anything. 2016 ini kita melakukan dengan susah payah. We don't want to pass 2016 in hardship Karena kita kehilangan mata kabak kita. because we lose our edge. Tetapi di tahun 2016 ini, But in the year 2016, secepatnya kita menyadari, immediately we know, biarlah kita bertindak. let us do things. Ada immediately. amin saudara. Untuk kita boleh mengerti apa yang dikatakan, yang kita boleh belajar dari ayat ini. From this verse we can learn a lot of things. Yaitu berserulah selagi kita dekat dengan Tuhan. Is to seek the Lord while we're near Him. Saya nggak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan saudara. I don't know what happens in your life, the things that happen in your life. Saya nggak tahu apa yang mungkin saudara dan saya akan alami. I don't know what will happen. Tetapi firman Tuhan katakan berserulah selagi dia dekat. But the word of God said, seek Him while He is near. Carilah selagi Tuhan masih dekat dengan kita. Seek God while He is near. Jangan abaikan akan suara Tuhan. Do not ignore His voice. Pada saat Tuhan menegur akan kehidupan kita, When God rebuke you, secepatnya kita menyadari. immediately you have to realize Ada amin it. saudara. Amen. Tuhan mau untuk hidup kita di dalam tahun 2016 mengalami sesuatu kesuksesan. God wants us to have success this year. Perhatian yang pertama yang perlu untuk kita perhatikan yaitu biarlah kita hidup di dalam kesadaran. The first point that I want to make is for us to live in awareness. Di dalam ayat yang sama, di dalam ayat yang kelima, yaitu yang dikatakan, wahai Tuanku, itu barang pinjaman. It says in the same verse, the prophet said, alas, master, it was borrowed. Yang kita bisa belajar daripada ayat ini bahwa di dalam kehidupan kita, apa yang saudara dan saya adalah semuanya pinjaman. Anything that, from this verse we can learn that anything we own, it was borrowed from God. Anak saudara adalah pinjaman Your child is yang borrowed, Tuhan izinkan lahir di dalam tengah-tengah kehidupan kita. that He allowed to born in the midst of you. Apa yang saudara dan saya punyai, harta kita semuanya adalah pinjaman. The things that we own, it belongs to God. Tidak ada satupun yang kita bisa bawa pada saat kita bertemu dengan Tuhan. There's nothing on this earth we can bring when we meet Him in heaven. Semuanya adalah pinjaman. Everything is lended to Pada us. saat saudara dan saya menyadari bahwa semuanya ini adalah pinjaman, If you realize that anything that we own is actually bahwa saudara borrowed, dan saya hanya sebagai orang-orang yang mengelola akan milik daripada Tuhan, that we actually only a steward of maka things dari that itu given kita to akan us, bertanggung jawab. we will be responsible. Ada amin saudara. Amen. Oleh sebab itu Nabi ini berkata, wahai Tuanku, ini barang pinjaman. That's why the prophet said, alas, master, it was borrowed. Kalau ini barang pinjaman, maka dari itu saudara dan saya bertanggung jawab.
For if you have a things that is bored, you will have an extra care. Di dalam firman Tuhan mengajarkan kepada kita juga bahwa kita sebagai hamba-hamba daripada Dia. The word of God teaches us that we are His servants. Hamba yang baik adalah melakukan apa yang tuannya suruh. A good servant does what his master said. Ada amin, saudara. Amen. Setiap daripada kita, biarlah kita melakukan apa yang Tuhan suruh di dalam kehidupan Each kita. of us, let us do what God have Dan told us to apa do. yang menjadi milik daripada Tuhan kita. And what belongs to our master. Kalau kita merasa bahwa itu milik kita sendiri, If maka it- dari itu kalau itu hilang, saudara dan saya tidak akan merasa tidak akan merasa malu ataupun tidak merasa akan kehilangan. If we own that product and we lose that, there's no sense of like urgency to get rid immediately. Biarlah kita selalu senantiasa di dalam kehidupan kita menyadari bahwa apa yang ada di hadapan kita adalah pinjaman. Let us realize that anything that we own is borrowed. Yang ketiga yang perlu untuk kita perhatikan, yaitu Elisa berkata, kemana jatuhnya? And another point that I want to make is that Elisha said that where does it fell? He said, Dikatakan bahwa lalu orang itu menunjukkannya. and the prophet says and point to the exact place. Di dalam ayat yang ke-6. Saudara bisa lihat, Elisa bertanya, kemana jatuhnya? Elisha asked, where does it fell? Saudara dan saya perlu untuk memperhatikan It's very important for us to be aware pada saat kita sadar, and realize kampak kita hilang. when we lose our axe. Maka dari itu kita harus tahu kemana jatuhnya. We have to know where we fell. Kalau saudara dan saya tidak tahu kemana jatuhnya, If we don't know where we fell, or maka dari itu kita akan mengulangin kesalahan yang sama. we will repeat the same mistake Akan selalu mengulangin kesalahan yang sama. and repeat the same mistake again and again. Oleh sebab itu perlu untuk kita mengetahui, It's very important for us to know Nabi muda ini yang belajar kepada Elisa, dia mengetahui di mana mata kapaknya jatuh. this young prophet knows where the axe had fell. Buat apa kita mendapatkan akan kapak yang baru Why, kalau kita mengulangin kesalahan yang sama? why do you get a new axe if we do the same mistake? Kadangkala mungkin kita, karena kita mengabaikan, kita tidak tahu kemana atau di mana barang kita hilang. Sometimes if we have an object that we own and we don't take care of it, we don't know where it got lost. Kita beli another one, And then we bought another one, and then hilang lagi. and then it got lost again. Beli another one, And we buy another one, and then hilang lagi. and then it got lost again. Kenapa? And why is that? Karena kita tidak belajar daripada di mana, bagaimana kapak kita hilang. Because we do not learn where does it fell or how does it got lost. Pelajaran yang kemarin, Yesterday's yang lesson kita alami, that we experienced, biarlah menjadi pelajaran untuk kita tidak melakukan kembali di kemudian hari. let us so that we don't repeat it on the next day. Perlu untuk kita mengetahui apa yang terjadi. We have to know what happened before. Oleh sebab itu apa yang dikatakan di dalam kitab Revelation, Wahyu pasal yang kedua, In the, ayat yang kelima. in the book of Revelation chapter 2 verse 5, Dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. it says that remember how far you have fell. Di dalam kehidupan kita, di dalam kerohanian kita, kitab Wahyu mengingatkan kepada kita, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. In our life, the book of Revelations tells us to remember how far we have fallen. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, where you have fallen. In the English said is where you have fallen. Perlu untuk kita mengetahui pada saat kita terjatuh, di
mana kita jatuhnya. It's very important for us to know and where we have fallen, Supaya kita tidak mengulangi akan hal yang sama. so that we don't repeat the same thing. Ada amin saudara. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita sukses di dalam tahun 2016. The Word of God tells us to be successful this Jangan year. sampai kesalahan yang sama kita bawa sampai akhir daripada tahun 2016. We do not carry the same mistake until the end of this year. Biarlah kesalahan kita saat ini menjadi pelajaran untuk kita tidak berbuat lagi di masa yang akan datang. Let our mistake today be a lesson for us for the upcoming days. Selanjutnya setelah kita memperhatikan akan semuanya ini, When we realize all of this, yang mana saya sangat tertarik sekali apa yang dikatakan di dalam ayat yang kelima tadi. I'm very intrigued with the first 5. Yaitu bahwa Nabi muda ini tidak malu mengatakan apa yang terjadi. The young prophet is not ashamed to tell his situation. Kadangkala pada saat mungkin kita kehilangan akan mata kapak kita. Sometimes when we lose our Karena acts, mungkin orang mentertawakan kita, kita menjadi malu. we are afraid that people will laugh at us, Sehingga kita menyembunyikan akan kegagalan kita. so we hid our mistakes. Kadangkala kita menyingkirkan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sometimes we push away the things that already Supaya happened, orang mungkin tidak mengetahuinya. so that people will not know. Tetapi Nabi muda ini belajar But this young prophet untuk learns mengungkapkannya kepada Tuhan. to express it Untuk to the Lord menyatakannya kepada Tuhan. and to say it to the Nabi Lord. muda ini tidak malu. This young prophet is not Nabi ashamed. muda ini mau untuk mengakui kegagalannya. This young prophet is willing to admit Nabi his muda ini mistakes. tidak menutupin. This young prophet is not covering up Nabi his muda mistake. ini berani This young prophet has untuk courage menyatakan akan kesalahan ataupun kegagalannya. to express his failure. Karena permulaan daripada pertobatan Because- adalah sesuatu pernyataan kita. Because the beginning of repentance is our declaration. Ada sesuatu di mana yang tadi di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang kelima. In the book of Revelation chapter 2 verse 5 Yaitu setelah mengetahui di mana kita jatuh. is where you know where you have fallen. Dikatakan bertobatlah. It says to repent. Untuk setiap daripada kita ada sesuatu tindakan. For each of us there's an action Untuk ada sesuatu pertobatan. and there's a repentance. Nah, pengakuan daripada kita Our confession mengawalin dan mendasarin akan pertobatan saudara. is the base of our repentance. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mengaku akan dosa kita. Therefore the word of God teaches us to confess our sin, Mengaku dosa kita di hadapan Allah. to confess our sins in Untuk front of God, mengakuin akan kegagalan kita. to confess our failures, Mengakuin apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. to confess the things that happen in our Jangan life. sampai ada yang tersembunyi. Let nothing be hidden. Karena kalau sesuatu tersembunyi di dalam kehidupan kita, Because if there's something hidden kita in our akan life, tetap terus hidup di dalam kegagalan dan kesalahan we kita. will continue living in that same Untuk mistakes, saudara dan saya hidup di dalam kesuksesan. so that we can live Biarlah in kita success. mengakuinya pada saat kita gagal. Let us confess it once we Biarlah fail. hendaknya kita mengakuin pada saat kita salah. Let us confess our mistakes to Dan the Lord kita bertobat. and we repent. Pada saat kita bertobat, When we repent, berarti kita tidak melakukan hal yang sama lagi. means that we do not repeat Yang our tadinya mistakes. kita berjalan ke sana, Where we walk that tetapi way, kita berbalik ke jalan yang lain. but we turn the other way. Yang mana jalan itu adalah jalan kebenaran. Where that way is Di righteousness. dalam kehidupan kita In our life, akan mengalami kesuksesan. we will experience Kalau success saudara dan saya mau mengakuinya when we want to dan confess kita our mau mistakes bertobat. and we want to repent. Ada amin saudara. Amen. Rasul Nabi ini This prophet mau mengakuin, is willing to akan confess, kesalahannya. admit his mistakes, mengakuin akan kegagalannya. willing to show his Mata failures. kapaknya hilang, His axe head is dia gone. mengakuinya He expressed it di hadapan Tuhan dan di hadapan in Elisa. front of the Lord and in front of Elisha. Sesuatu yang kita bisa belajar. Some things that we can learn. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-34 Even in the book of Psalm chapter 34. yang berkata di dalam bahasa Indonesianya yaitu apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakannya. The righteousness cry out and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. Kalau kita mengakuin
dan berseru kepada Tuhan. if we shout out to the Lord, Maka dari itu Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakan. He will listen and deliver them from their problems. Tuhan rindu untuk mendengar seruan saudara. God wants to hear our shouts, Seruan pengakuan dan seruan ingin untuk mengalami pertobatan. cries to change and to do repentance, Untuk tidak melakukan hal yang sama lagi di dalam kehidupan kita. and not to repeat our same mistakes. Maka dari itu kita akan mendapatkan. Tuhan akan melepaskan. Therefore, God will deliver us, Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru and God will give us something new di dalam kehidupan kita. inside our life. Saudara akan mengalami kesuksesan. You will experience success. Rumah tangga saudara akan mengalami kesuksesan. Your household will be Pada successful saat kita berseru kepada Tuhan, when we cry out to the Lord mengakuin kesalahan kita. and we confess our sin. Biarlah kita boleh belajar untuk kita merendahkan diri. Let us learn to be humble, to humble Merendahkan ourselves. diri di hadapan Tuhan. Humble ourselves before God. Di dalam ayat ini sesuatu yang luar biasa. In this verse, something great is happening. Bahkan dikatakan bahwa Elisa memotong sebuah kayu He says in the book of Kings that Elisha cuts a wood untuk mendapatkan akan mata kapaknya. to grab that axe head. Elisa memotong kayu dan melemparkan kayu itu ke Elisha, tempat di mana kapak itu jatuh. Elijah grabbed that wooden stick and throw it to the river where the axe head has fell. Seperti saudara dan saya ketahui dan sering saya katakan bahwa kayu adalah simbol daripada kerendahan hati. The wood, as I always said, is the symbol of Kayu adalah humility. simbol daripada di mana kita melihat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. The wood represents where our Lord Jesus Christ hung on the cross, Yang mana Yesus direndahkan in which He is humbled. di atas kayu. On top of a wood. Kayu adalah kerendahan hati. Wood is a symbol of humility. Untuk mengakuin akan kesalahan kita. To confess our mistakes Saya percaya seperti kita menelan akan pil yang pahit. is like swallowing a bitter pill. Sometimes susah di dalam kehidupan kita. It is very difficult in our life. Tetapi untuk kesembuhan saudara dan saya, But for your healing, kita makan pil yang pahit itu. we swallow that bitter pill. Ada amin saudara. Amen. Gak mudah kita mengaku akan kesalahan kita kepada orang yang di mana kita bersalah. It's very difficult to confess our sins, confess our mistake to the person that we make mistake to. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita But the word of God said untuk kita saling mengaku dosa kita. for us to each confess our sin. Ada amin saudara. Amen. Supaya saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. So that each of us be blessed by God. Supaya kapak saudara akan tetap tajam. So that our axe will stay sharp. Hidup kita akan tetap tajam. Our life will stay sharp Akan menghasilkan akan buah yang banyak. and will bring forth many fruits. Segala sesuatu yang kita perbuat akan berhasil. Anything that we'll do will be successful. Pada saat kita mau mengaku dan bertobat. And when we confess and repent. Yang selanjutnya untuk kita harus lakukan yaitu perlu ada sesuatu tindakan And another thing that we have to do is to have an action dari perbuatan kita. from our own action. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7. It says in the seventh verse, Elisa berkata, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. lift it out, said Elisha. Then the man reached out his hand and took it. Firman Tuhan banyak berbicara iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. The word of God says faith without works is dead. Hidup kita tidak mau hanya berangan-angan. We do not want to just imagine things. Oleh sebab itu biarlah kita ingat akan apa yang dikatakan oleh ayat ini. Let us remember what the first said. Bahwa kita harus mau untuk mengambil. We are willing to take, Untuk kita mau untuk pergi dan mengulurkan akan tangan to kita. go and stretch out our hand. Tanpa kita mengulurkan tangan, If we do not stretch out our hand, maka dari itu tidak akan ada sesuatu yang terjadi then dalam nothing kehidupan will kita. be happening in our life. Di dalam permulaan daripada tahun 2016, In the beginning of this year, saudara dan saya tidak mau hanya sekedar planning.
We do not want to be just planners. Tidak mau hanya sekedar menjadi angan-angan. And the things that we want to be just imagination. Seperti apa yang terjadi daripada nabi muda ini. Just like what the young prophet experienced. Kenapa Elisa mengatakan, ambillah. Why does the Elisha said take it? Dan nabi ini mengulurkan tangannya. And this young prophet take it untuk mengambilnya dan bekerja lagi. to grab that new axe and work again. Ada amin, saudara. Di dalam kehidupan kita, untuk kita mau untuk melakukan It's important for us in our life to willing to do something. apa yang sudah direncanakan. The things that we have planned before. Saudara, para nabi ini These prophets sangat tertarik untuk membangun akan sesuatu bangunan yang indah. has a desire to build a new building. Kalau saudara perhatikan bahwa mereka bukan orang-orang yang complainer. If you see in the story that they are not complainer. Mereka melihat keadaan, mereka just complain. They see things and they complain. Mereka melihat, tetapi mereka adalah orang-orang yang rajin. They see what happens and they are very diligent. Orang-orang yang mau tangannya kotor. They want to get their hands dirty. Orang-orang yang mau melakukan, yang tidak hanya sekedar berbicara. They do not just talk, Orang-orang yang mau bertindak tidak hanya sekedar membuat rencana. but they are willing to do it. Kehidupan saudara dan saya akan sukses di dalam tahun 2016 kalau saudara dan saya mau melakukan. Our lives will be successful this year if we're willing to Melihat do keadaan, things and to see a situation kita meminta kepada Tuhan. and seek the Lord. Kita meminta kansel kepada orang-orang yang mungkin berhak untuk kita meminta kansel. And we seek counsel from the right person. Dan kita boleh bersama-sama mengerjakan secara bersama-sama. And together with God, we do our action. This year, Together Impactful. This year is our theme is Together Biarlah Impactful. melalui kehidupan saudara dan saya. That with your life, Keluarga kita mengalami impact yang luar biasa. our family will be impacted Anak menjadi greatly. impact kepada keluarganya. The children will be Orang great tua impact to memberikan the family. impact untuk seluruh keluarganya. The parents will be great impact to the Keluarga children. memberikan impact kepada gereja. Family give impact to the Gereja church. memberikan impact kepada komunitas. The church give impact to the community. Komunitas ini diberkati, maka dari itu kota ini akan diberkati. This community be blessed and the city will be blessed. Kalau kota ini bisa menjadikan impact untuk negara ini, And if the city become an impact for this nation, maka dari itu dunia ini akan mengalami impact yang luar biasa. and this world will be impacted greatly. Harus dimulai dari siapa? Harus dimulai dari hidup kita. And it has to start with our Oleh life. sebab itu di dalam tahun 2016 biarlah setiap daripada kita mengalami kesuksesan. So let's in 2016 for us to experience success. Bagaimana kita sukses? And how do we become successful? Kita sukses dengan kita memperhatikan. We are becoming successful because we are Memperhatikan aware. dengan penuh kesadaran We are aware with realization apabila ada sesuatu yang hilang If- atau missing. if there is something missing in our life. Kita memperhatikan bahwa hidup kita yang kita punyai adalah semuanya ini pinjaman. And we realize that anything that we own, it is borrowed. Pinjaman yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kehidupan kita. Borrowed that is trusted from the Lord. Tidak ada satupun milik daripada saudara dan saya. There's nothing that we own in this world. Semuanya adalah pinjaman. Everything is lended to us. Yang saudara pakai pinjaman. Whatever you are wearing is lended to you. Karena kita datang lahir telanjang, akan pulang telanjang. Because we are born naked and we will return naked. Telanjang di hadapan Tuhan. Naked in front of God. Tidak ada satupun milik daripada kita. Nothing that we own. Jangan ada orang yang memegahkan diri. So let none of us boast. Belajar kita bertanggung jawab. Let us be responsible. Pada saat saudara kehilangan sesuatu. So when we lose something, Sesuatu yang mungkin yang saudara sangat harapkan. something that you are desired, Yaitu mata kapak saudara. like your axe, Untuk saudara dapat berhasil di dalam tahun ini. so that you have a cutting edge for this year. Pada saat saudara kehilangan, ketahuilah di mana barang itu hilang. When you lose your cutting edge, realize where it got lost. Ketahuilah di mana hilangnya. Realize where it got Supaya lost. kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. So that we do not repeat the same mistake. Selanjutnya untuk ada sesuatu pengakuan dan pertobatan. The next is to have a confession and repentance Di dalam kehidupan kita, in our kunci life. untuk
keberhasilan, the key of success untuk kita tidak mengalami hidup yang sama, is not to have the same life, yaitu pertobatan is kita. to have repentance. Karena pertobatan berarti tidak melakukan hal yang sama. Because repentance meaning not to do the same thing. Selanjutnya yaitu biarlah kita melakukan dengan tindakan dan perbuatan kita. And the next is to do our desire with, follow up our desire with action. And Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. faith without works is dead. Biarlah hidup saudara dan saya diberkati di dalam tahun 2016. Let your life be blessed this year. Peganglah janji firman Tuhan. Hold the promise of God. Maka dari itu mata kapak saudara tidak akan terhanyut. Therefore your axe head will not be Tidak akan drifted away. hilang di tengah jalan. It will not be gone in the middle of the road. Pegang ayat firman ini. Hold this verse. Ingat, 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Remember 2 Kings chapter 6 verse 1 to 7. Cerita akan mata kapak yang hilang. The story where the axe head got lost. Yang diketemukan karena mau untuk mengalami apa yang sudah kita pelajarin hari ini. And was found because the prophets decided to Biarlah have a semuanya ini change. memberkati akan kehidupan saudara. Let this bless your life. Mari kita berdoa bersama-sama. Let us pray together.